Hari ini, selamat pagi saudara semua. Hari ini kita merenungkan 1 Samuel pasal ke-8 yang disampaikan oleh Pastor Hokit. Satu pengalaman yang sangat dalam sejarah. Pada saat kita mengingat Israel belum ada raja, bagaimana kehidupan mereka, dan hari ini mereka mau menghendaki seorang raja, dan setelah ada raja, bagaimana kehidupan mereka. Dan kitab Samuel ini yang setelah menjadi kitab, mereka kembali tidak punya Allah. Mereka di Babel, di dalam jajahan Persia, mereka menjadi suku yang tidak memiliki raja. Dan kita mengenang pada sejarah yang lalu bagaimana kita harus mengangkat seorang raja, dan apakah harus ada seorang raja, mengapa begitu sangat berkeputusan, sebab tahu mengangkat seorang raja harus memberikan pengorbanan, dan apakah kita sanggup untuk membayarnya. Kita seperti anak kecil yang rewel. Aku mau, kamu tidak kasih, aku pun mau. Dan apa yang dilakukan oleh Allah, dan sebagai masa itu sebagai seorang pemimpin Samuel, apa yang bisa dia lakukan? Mereka sangat jelas mengatakan, ya, kami menginginkan seorang raja. Tidak pernah terpikir setelah ratusan tahun kemudian mereka tidak memiliki raja. Dan di dalam perkembangan sejarah dalam Israel, raja-raja mereka lah yang menyebabkan mereka tidak lagi berbalik. Dan raja-raja mereka lah yang menekan mereka, dan raja mereka membawa mereka meninggalkan Tuhan, dan raja mereka membawa mereka, memimpin mereka menyembah berhala. Dan pada saat raja berbuat demikian, mereka semuanya tidak berdaya. Siapa yang bisa melawan kekuatan dari seorang raja? Siapakah yang bisa berdiri melawan kekuasaan seorang raja sehingga kerajaan negara mereka menuju kebinasaan? Ini di sebelah pihak saudara semua. Mari kita merenungkan. Kita kembali menilik. Sekarang kita tidak punya raja. Mengapa masa itu mau mengangkat seorang raja? Mengapa begitu tegar? Kita kembali melihat perkembangan perubahan dalam sejarah ini. Sebelumnya tidak punya raja, tetapi mereka menginginkan seorang raja. Dan bagaimana jawaban Allah kepada mereka? Kita lihat sebelum ayat ini. Terlebih dahulu ingin melihat di PowerPoint, PPT. Sejarah dari Samuel, peta dari Samuel. Terlebih dahulu kita tahu mereka di 12 suku di tanah Kanaan. Ada 12 suku masuk di tanah Kanaan. Di sebelah utara itu Manase dan Efraim, itu suku yang terbesar. Mereka adalah keturunan dari Yosef. Yakub sebelum dia meninggal spesial memberkati 2 anak Yusuf. Mereka menjadi satu suku yang besar, Bani yang besar di sebelah utara, di tempat yang bagus tinggal di situ. Kemudian Manase bersama dengan suku Isakar yang kita namakan Isik, atau kita sebut dengan dataran Jezreel, satu tempat untuk pertanian. Dan juga Efraim, di situ ada Silo, ada Betel. Tempat itu tempat mereka mengangkat tabut, tempat maha kudus. Dan banyak terjadi di pegunungan Efraim. Kemudian di bawah ada Yehuda. Yehuda dia juga satu suku yang besar. Raja yang akan datang dari suku ini, dan mereka mendirikan satu kota yang bernama Yerusalem di tengah
lautan utara, di tengah-tengah antara utara dan selatan. Sebelum sampai menjadikan kota Yerusalem kota yang paling itu adalah tempatnya Benyamin, sepertinya satu sabuk. Sebelumnya suku Dan di sebelah kiri dari Benyamin yang mendekat pada laut, tetapi mereka tidak bisa menang orang Farisi. Mereka pindah sehingga tempatnya Dan tetap menjadi tempat orang Filistin, dan banyak sekali bentrokan antara orang Filistin dengan Benyamin. Kita balik di yang kedua. Di sini dikatakan kemah suci ada di Silo. Mereka di Ben Hajar, mereka berperang dengan orang Filistin. Setelah mereka kalah perang, mereka merampas dari Silo, tabut Allah dirampas. Dan boleh dikatakan Allah tidak sangat suka sama Israel. Mereka tidak menghormati Allah. Mereka menganggap tabut Allah sebagai alat perang, sehingga Allah tidak mau untuk tinggal di Israel. Sehingga dia membiarkan tabutnya mengembara di tempat orang Filistin sampai dibawa ke Asdod. Akhirnya di situ karena timbulnya borok-borok, akhirnya tabut diangkut ke Gad. Walaupun dimanapun mereka berada, Allah mereka Dagon, dia terjatuh dan mereka jatuh di hadapan tabut Allah. Akhirnya sampai di Ekron, dan di sini mereka sangat takut dan meminta bagaimana agar tabut dikembalikan kepada orang Israel. Dan di renungan pagi pun ada dikatakan bahwa orang Filistin sangat takut akan tabut Allah. Mereka mau mengantar pergi tabut Allah. Sebelumnya Israel, mereka punya tabut Allah sebagai Allah mereka, tapi dia tidak menghargai Allah, sehingga Allah sendiri membiarkan tabutnya mengembara, dan akhirnya tabut kembali ke Bet-Semes. Bet-Semes adalah tempat antara orang Filistin dan orang Israel. Semes adalah nama itu dewa matahari artinya, dan Bet adalah satu kuil. Jadi Bet-Semes adalah kuil matahari, kuil dewa matahari. Dan tabut berhenti di situ, dan di situ orang melihat tabut Allah, dan mereka pun di situ tewas, sehingga menjadikan ketakutan bagi mereka, dan akhirnya kembali lagi tabut Allah dipindahkan sampai di Kiryat Yearim. Di situ berhenti 20 tahun. Di dalam proses ini Samuel, dia menjadi hakim di atas orang Israel. Dia di Betel dan Mispa, bahkan di Kitkat, di Gilgad, untuk memerintah atas mereka. Dan ini adalah tempat Benyamin. Boleh dikatakan satu tempat yang terpenting dari kitab Samuel. Tabut pertama
di Silo, terus dirampas dibawa ke Filistin, akhirnya kembali di Kiryat Yearim dan berhenti di situ. Samuel menjadi hakim. Di pasal ke-7 dikatakan dia menjadi hakim di atas Mika dan di Betel, Mispa dan Betel. Kita lihat Samuel, dia sangat orang yang sangat serius dan sungguh dia bisa berkeliling situ menjadi hakim sehingga membuat orang Israel untuk beribadah kepada Allah, tetapi kampung halaman atau rumahnya ada di Rama. Dan hari ini kisah dimulai dari Rama, pasal ke-8. Samuel di Rama menjadi hakim. Dan kedua anaknya di situ di Batseba menjadi hakim. Batseba di mana? Kita lihat di yang kedua. Batseba di sini, Rama di situ. Di tengah-tengah sabuk. Kedua anaknya menjadi hakim-hakim di sebelah selatan. Ada kemungkinan Samuel tidak lagi mempunyai kekuatan untuk mengurus kedua anaknya, sehingga dia mengutus anaknya di situ menjadi hakim. Kita lihat ayat di hari ini dengan tema Allah menanggung keputusan yang tidak kita mengerti. Kita sesungguhnya yang salah mengambil keputusan, dan keputus kita harganya kita sendiri tidak sanggup untuk membayarnya, tetapi Allah, Dia yang menanggung bagi kita. Dan sebelum kejadian terjadi, Allah terlebih dahulu mengingatkan kita seperti Dia mengingat Adam. Pada saat kamu memakan, hari itu kamu akan mati. Itu terjadi di Taman Eden. Adam dan Hawa akhir pun tidak bisa akan bertahan pada godaan, akhirnya dia pun gagal. Tapi adakah hasilnya? Apakah dia langsung mati? Tuhan menanggung atas mereka. Ini bukan hanya kisah Adam dan Hawa. Di seluruh perkembangan sejarah, di seluruh perkembangan sejarah manusia terus-menerus jungkar balik dalam dosa, dan dosa semakin jahat. Sampai akhirnya Yesus datang yang menanggung kepada kita. Kita tidak sanggup menanggung keputusan kita, dan kita tidak tahu apa harga yang harus kita bayar. Sampai kita mengalami dan harus membayar, sesungguhnya kita tidak akan sanggup untuk membayar. Tetapi Allah menanggung untuk kita, dan Allah bagi seluruh sejarah yang menanggung. Yesus disalib juga menanggung. Dia membayar harga. Yesus suatu hari dia akan kembali, dan kembali untuk menanggung kita. Dan kalau kita menanggung dosa kita sendiri, adakah dosa yang mana kamu sanggup menanggungnya? Hubungan suami istri banyak sekali gesekan, banyak sekali membuat orang mau cerai. Tetapi sesungguhnya cerai bukan perkara dua orang dewasa, tetapi juga menyangkut perkara anak kecil. Dan anak-anak yang dewasa dalam keluarga yang bercerai, setiap anak-anak mereka pun harus menanggung akibat orang tuanya bercerai, hasil dari perceraian orang tuanya. Bagaimana mereka melihat pernikahan, bagaimana mereka mengulangi kesalahan ayah dan ibu mereka. Bukan hanya kedua orang dewasa selesai mufakat menyelesaikan perkara, tetapi perkara ini dari generasi ke generasi terus akan tinggal ada di situ. Bahkan perkara akan semakin memburuk. Tidak ada satu generasi yang sanggup menanggung kesalahan dari generasi yang atas. Watak kita
kesalahan dalam reaksi kita dan juga akan mempengaruhi anak kita. Kalau marah kita bisa, watak kita bisa meledak, anak kita pun akan lebih parah. Kalau kita bisa mengambil keputusan salah, dia pun akan mengambil keputusan yang salah, bukan yang kita sanggup tanggung. Tetapi itu sejarah dari Adam sampai kita sekarang. Sanggupkah kita untuk menanggungnya? Bagaimana kita menjadi orang tua, menjadi ayah dan ibu? Anak-anak kita, sanggupkah mereka menanggung? Setiap hari kita mengambil keputusan, apakah kita sangat tahu akan harga yang harus dibayar dari keputusan kita? Sanggupkah kita menanggung akan harga bayar kita? Dalam kisah ini yang saya sangat semarak di yang terakhir di ayat 22. Di situ rakyat meminta raja dan akhirnya apa yang terjadi? Apa yang dikatakan oleh Samuel? Pergilah masing-masing ke kotanya. Ini adalah hasil dari tidak ada hasil. Akhirnya pergilah, pulanglah. Sejarah bagaimana berkembang, kalian lihat saja bagaimana Allah berkuasa atas sejarah Israel. Bukalah matamu untuk melihat. Sudah dikatakan jangan mengangkat raja, tetapi di situ kalian meminta raja, dan kita lihat bagaimana munculnya raja ini. Kita terlebih dahulu mengalami bagaimana raja yang kita angkat menekan dan menindas kita. Siapa yang tahu perkara besok? Siapa yang tahu perkara keputusan yang salah membawa hasil yang bagaimana? Saya merasa di ayat hari ini, pasal yang terakhir itu sangatlah yang paling semarak. Pergilah masing-masing ke kotanya, pulanglah. Di situ lihat ada apa hasilnya, kalian sendiri yang menanggung, atau kamu lihat bagaimana Allah yang menanggung bagi kita. Ini satu keputusan yang bukan yang terbaik, tetapi orang Israel masih bersikeras untuk menghendaki seorang raja. 3 kali di situ Allah berkata, dengarlah perkataan bangsa itu, sebab di mereka ada satu keinginan. Mari kita renungkan, apakah keinginan mereka? Apakah seperti keinginan untuk meraba buah terlarang itu? Apakah itu keinginan nafsu merasakan bagaimana buah terlarang itu pada saat kita tahu akan apa yang akan terjadi akhirnya? Apakah masih terus untuk mengulurkan tangan untuk menjamahnya? Adakah jalan keluar pada saat keinginan kita, keinginan daging kita yang begitu besar? Apakah kita bisa mendengar suara Tuhan? Apakah kita bisa menginjal pedal rem pada mobil? Bagaimana, mengapa Allah mau berkata kepada Samuel dan suara mereka pun terdengar? Maka kata Allah, dengarkanlah perkataan mereka. Kita masuk di sub yang pertama, kata dengan Israel, alasan Israel menghendaki raja, ayat 1 sampai dengan 9. Di situ apa alasan mereka? Pertama, Samuel menjadi tua. Mereka saatnya untuk mengadakan pertukaran pemimpin. Siapa yang akan menjadi pemimpin? Siapa yang akan membawa orang Israel untuk terus berjalan? Kita akan mulai, pemimpin yang akan datang, pikiran, keinginan, atau seperti presiden kita sampai di jabatan yang terakhir.
Apakah kamu juga punya satu harapan, keinginan? Apakah kamu akan menjadi takut? Adakah kamu merasa alangkah baiknya kalau kamu pun bisa membantu mengambil keputusan ini, seperti di pemilihan presiden di Amerika? Apakah satu presiden yang terbaik? Kita tahu di pemimpin di Cina bukan yang dipilih oleh rakyat, tetapi kita sepertinya beberapa pemimpin pun sangatlah baik. Rupanya mereka juga manusia dan juga ada keterbatasan. Apakah bisa mempunyai hak suara lebih baik daripada tidak memiliki hak suara? Salah satu alasannya pemimpin menjadi tua. Kemudian Samuel juga punya rancangan sendiri. Dia mengangkat anak-anaknya menjadi hakim atas Israel. Mengapa dia berbuat demikian? Mungkin ada kemungkinan pemimpin Israel pun tidak suka. Anak yang kamu angkat itu apakah sungguh sesuai dengan kehendak kami? Pertama, bernama Yoel dan Abia yang menjadi hakim di Berseba di sebelah selatan. Dan alasan kedua, anak-anaknya tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Kita tahu Samuel dia bukan orang yang demikian. Tetapi tidak bisa menanggung apakah anaknya juga seperti dia. Pada saat mereka menjadi hakim, punya kekuasaan, punya kedudukan, kamu bisa menghakimi orang lain. Apakah kamu bisa menanggung dirimu menjadi orang yang suci, orang yang jujur? Ada orang berkata kekuasaan semakin besar, maka keserakahan pun semakin besar. Tidak ada orang yang menghalangimu. Samuel, dia pemimpinnya yang tangkas. Bagaimana siapa yang bisa menanggung kedua anaknya seperti Samuel? Maka di ayat keempat dikatakan, sebab itu berkumpullah sepuah tua-tua Israel, mereka datang kepada Samuel di Rama. Mereka melihat bahwa kedua anaknya tidak seperti Samuel. Kata mereka di ayat mereka, anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami seperti untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Perkara timbul di sini. Samuel sudah tua, kedua anaknya tidak hidup seperti dia, dan juga sehingga membuat orang tidak suka. Maka tua-tua pun berkata dan meminta, angkatlah seorang raja. Tapi ini bukan mengangkat seorang hakim, tetapi seorang raja. Pahamkah kamu apa perbedaan hakim dengan raja? Raja adalah dia berkuasa atas segala. Dulu perang, semua suku akan mengangkat pahlawan mereka untuk berperang, dan setelah berperang mereka di mana? Mereka pulang ke rumah. Kalau kalah perang, bagaimana? Pada saat tabut dirampas, para prajurit Israel kembali ke rumah mereka, masing-masing pulang ke kota mereka. Dan raja bagaimana? Sangat berbeda. Dia di samping kiri kanan raja ada prajurit. Dia tidak tapi dia tengah-tengah dua prajurit yang siap untuk berperang. Dan hakim seperti kalau Israel, mereka selalu takut akan Tuhan. Mereka tidak perlu untuk berperang. Pada saat berperang, sekali tiup trompet, prajurit datang. Tetapi kalau ada raja, di situ ada
pasukan prajurit, maka di situ ada pasukan 10, pasukan 50, ada panglima, ada jenderal. Tahukah kamu apa yang harus kamu pengorbanan dan bayarannya? Maka anak-anakmu harus masuk dalam kemiliteran dan hari-hari tidak perlu berperang. Mungkin ada waktu mereka libur pulang ke rumah, tetapi kebanyakan waktu mereka melatih untuk berperang. Mereka mempersiapkan perkakas perang dulu. Dulu ada palu, ada pedang. Waktu perang mereka keluar untuk perang. Apa yang mereka pegang menjadi perang. Dan sekarang kalau menjadi satu kemiliteran, mereka terus untuk mempersiapkan perkakas perang. Jadi mereka harus membayar harga. Nanti kita lihat. Israel mulai merasa tidak suka akan cara pemimpin sekarang. Kami ingin seperti seorang cara kepemimpinan yang membuat kami tenang. Ada perkara perubahan segera ada tanggapan. Bukankah kamu merasa ini juga cara yang tepat? Ada seorang raja yang memerintah atas kami, daripada kami melihat yang tidak kami lihat Tuhan yang memerintah atas kami. Dan hakim-hakim telah berlalu, dan berikutnya siapa menjadi hakim kita tidak tahu. Pada saat kita lihat hakim-hakim, tidak ada orang yang tahu. Siapa tahu Simpson pun bangkit menjadi hakim. Seperti dalam pilihan suara, tidak ada hak untuk ikut serta. Ada raja itu sangat baik. Setidaknya bisa dilihat. Dan raja ini, anak-anaknya juga akan bangkit menjadi raja. Dalam perasaan mereka bisa menguasai dan bisa merasa aman. Saya merasa orang Israel, mereka tinggal di Kanaan 400 tahun. Dengan sesama tetangganya mereka membanding-bandingkan. Mereka sewaktu-waktu bisa mengeluarkan prajurit untuk memerangi kami, untuk merampas tempat kami, merampas akan bahan makanan kami, karena mereka ada raja. Setiap berperang mereka membawa rajanya untuk merampas kami. Setelah lewat di masa hakim-hakim 400 tahun, mereka mengambil keputusan demikian. Kami pun menghendaki seorang raja. Kami pun ingin punya raja yang bisa membawa kami untuk berperang. Bukankah satu pilihan yang sangat baik menurutmu? Tetapi Samuel sangat kesal atas perkataan mereka. Kemudian dia berdoa kepada Tuhan. Sesungguhnya apa yang Samuel tidak suka? Rakyat menolak kepemimpinannya. Rakyat menolak anak-anaknya menjadi pemimpin. Sesungguhnya dia sendiri pun tidak berdaya, tapi dia merasa dia ditolak. Saya ingin kita demikian merenungkan. Sekarang Israel bukan dalam lagi perang. Sejak Samuel menjadi hakim-hakim, Allah mengalahkan orang Filistin dan mereka masing-masing hidup dengan aman. Kalau kamu orang Israel masa itu, bukankah kamu bersyukur? Tetapi saya tidak merasa demikian. Dikarenakan kami tidak suka kedua anakmu menjadi hakim atas kami, memerintah atas kami. Pada saat kita memiliki waktu yang baik,
Rupanya kita memang tidak bisa untuk bersyukur. Pada saat orang isi Filistin tidak menekan lagi, merasa itu sudah seharusnya. Pada saat kita hidup baik, kita mulai berpikir tentang pemimpin kita, penguasa kita. Ada kalanya timbul pikiran sendiri untuk mengangkat raja seperti bangsa lain. Samuel, kamu bukan orang yang demikian, kami mau raja. Rupanya Allah bagaimana berbicara kepada Samuel? Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Dengarkanlah dengarkanlah suara mereka. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya aku jangan menjadi raja atas mereka. Sesungguhnya kembali dalam perintah yang pertama, siapa yang menjadi Allah kita? Siapa yang bisa menjaga kehidupan kita? Siapa yang akan peduli akan kita? Allah yang tidak terlihat, mereka tidak mau. Sepertinya Allah menghibur Samuel, jangan bersusah hati. Mereka bukan tidak suka kamu, tapi mereka tidak suka aku. Sebab sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir, demikian juga mereka perbuat demi aku. Samuel mulai memahami, saudara semua, bagaimana kamu terhadap Allah. Kita sendiri bagaimana menanggapi Allah. Pada hari-hari kita baik, bisakah kita untuk bersyukur? Atau merasa itu sudah seharusnya? Kemudian kalau kita takut akan masa depan, tidak ada hari baik, kita mulai membuat rancangan untuk sendiri. Kita mulai berpikir, mulai merancangkan hal-hal yang aneh. Dan pikiran yang aneh ini sesungguhnya tidak percaya Tuhan Allah kita. 10 tahun kemudian, 30 tahun kemudian, kamu dan aku bisa dalam keadaan yang bagaimana? Percayakah kamu akan Tuhan? Adakah sesuatu yang lebih memberi kita rasa aman yang demikian? Bisakah kamu, anak-anakmu kamu serahkan kepada Allah? Atau kita serahkan kepada pendidikan di Hong Kong, atau di bawah pendidikan ini membuat anak kita bisa menjadi orang yang berhasil? Tetapi pendidikan kita, bisakah kita serahkan kepada Allah, dan masa depan anak kita serahkan kepada Allah? Rupanya untuk masa depan itu, hal-hal itu dalam keadaan yang tidak kita mengerti, iman kita mulai goyah. Adakah kamu berpikir suatu hari kamu akan berlalu? Tetapi hanya Allah kita yang tidak akan berlalu. Hanya Dia yang tidak akan berlalu. Setiap generasi Dia pun melihat. Bisakah kita demikian percaya pada Tuhan? Sampai di ayat ke-9 kembali Allah berbicara kepada Samuel. Dengarkanlah permintaan mereka, tetapi kamu harus memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh dan memberitahukan kepada mereka apa yang menjadi hak yang akan memerintah mereka. Mereka hanya ingin raja untuk memerintah atas mereka, tetapi di teks Cina, terjemahan raja itu bukan hanya memerintah, bahkan akan berkuasa. Seperti kamu punya bebas untuk memilih rajamu, sesungguhnya kamu akan kehilangan kebebasanmu. Setiap kebebasanmu diserahkan kepada rajamu. Dia akan bangkit untuk menekan kita atau mau terbatasi kita. Samuel, kamu harus sampaikan ini kepada mereka, sebab ini akan ada buah hasilnya dan yang harus mereka tanggung. Di tema yang kedua, Allah
agar rakyat tahu akan harga untuk bayaran harga untuk mengangkat seorang raja. Ayat 10 sampai 22. Di sini dikatakan banyak sekali harga yang harus mereka belajar. Mereka akan dijadikan prajurit. Mereka di dalam pasukan itu akan menjadi kepala 1.050.000. Waktu mereka tidak usah berperang, mereka harus membajak lajangnya untuk raja mereka. Mereka harus mempersiapkan makanan bagi raja mereka. Bahkan mereka harus membuat perkakas senjata. Dan kita melihat di masa peperangan manusia dalam sejarah, manusia terus mereka di situ diserang. Kita lihat bagaimana Amerika, bagaimana tentang perekonomian negara mereka seperti dalam 78 kali. Mereka melewati dari hitungan anggaran mereka. Setiap kali mereka melampaui, sehingga membuat negara terus hutang. Dan hutang itu di mana? Mereka tidak terlihat. Mereka tidak membangun jembatan yang baru atau lapangan terbang. Setiap negara harus memberi bayaran yang besar. Pada saat membangun jalan tol juga harus meribetkan. Kamu tahu kalau satu pesawat perang rudal sampai miliar 1. Mereka di situ membuat yang banyak. Kalau kita katakan kita tabrakan mobil hanya kehilangan puluhan ribu, tetapi kalau satu pesawat mungkin itu sampai miliar. Satu mobil. Kamu akan tahu nanti harta negaramu akan menjadi untuk dipakai di tempat ini untuk membuat perkakas senjata persembahan, dan juga anak perempuanmu menjadi juru campur di istana, menjadi juru masak, juru makanan. Dan lagi pula ladangmu yang terbaik, kebun anggur dan jaitunmu akan diambil untuk diberi kepada pegawai-pegawainya. Dulu tidak ada pegawai karena tidak ada negara, ada peraturan dalam negara. Setiap suku mereka bertani, mereka sendiri yang makan. Akhirnya, tapi nantinya kebun mereka juga sebagian akan menjadi urusan dalam negara, dan juga akan dari sukumu menjadi pegawai untuk raja. Dan juga mereka akan mengambil 1/10 yang diberikan kepada pegawai-pegawai istana. Dan ke-8, budak laki-laki dan perempuan, ternak, semua pun bisa sewaktu-waktu dipakai untuk pekerjaannya. Akhirnya kambing domba juga akan diambil 1/10. Dan akhirnya kamu sendiri akan menjadi budaknya. Jelaskah ini harga bayarnya ini? Ini di dalam list sudah jelas. Kamu mau mengikat raja harus membayar harga yang demikian. Di ayat 18. Pada waktu itu, kalau peraturan ini sudah ditetapkan, tidak bisa dirubah, maka kekuasaan raja akan semakin besar. Pada saat itu kalian berseru pada waktu kamu berteriak pada raja yang kamu
pilih itu, tetapi raja tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Dalam satu kesempatan, pada saat negara mereka diserang, raja mereka ditahan. Mereka kembali pada saat hari-hari yang tidak punya raja. Tapi bisakah mereka untuk berseru pada Tuhan? Apakah mereka menganggap Allah sebagai Allah mereka? Pada saat Samuel berkata demikian, peringatan ini dikatakan tidak, harus ada raja atas kami. Bukankah mereka lebih keras terhadap Adam dan Hawa? Bukan hanya mereka punya permintaan, dengan jelas mereka katakan, dan Allah kembali kepada Samuel untuk mendengar perkataan bangsa itu. Mereka katakan, harus ada raja memerintah untuk memimpin kami untuk berperang. Kami ingin seperti bangsa-bangsa lain. Raja kami akan memimpin kami dan memimpin kami dalam peperang. Seperti di sekolah, ada sebagian orang mencari satu pemimpin untuk melindungi mereka. Mereka mau mengangkat raja. Akhirnya Allah berkata kepada Samuel untuk mendengar perkataan mereka, dan dengarlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka. Kemudian berkatalah Samuel, pergilah masing-masing ke kotanya. Kamu lihat bagaimana sejarah ini akan terus. Kamu di sini lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada Samuel. Tidak berulang kali dia katakan, dengarkanlah permintaan Allah. Bagi Allah tidak ada yang mengherankan. Nah, perkara terjadi, Tuhan akan menyelesaikan. Allah melihat bagaimana sejarah terus berkembang. Allah tahu bahwa orang Israel tidak sanggup untuk menanggungnya. Bahkan setiap generasi harus membayar harga, dan sampai akhirnya mereka dibinasakan. Tetapi Allah menyiapkan cara keselamatan, cara penebus. Saya berpikir pada saat Adam dan Hawa makan buah terlarang, sendiri tidak tahu terlebih dahulu. Bukannya dia tidak tahu bagaimana harus menyelesaikan. Yesus Kristus datang menyelamatkan manusia. Allah telah tahu terlebih dahulu. Tetapi kalau saya adalah Yesus, apakah saya akan taat? Kalau saya Israel di zaman itu, apakah saya bisa taat? Kita harus selalu serahkan diri kita kepada Tuhan, sebab kamu tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Dan keluargamu kita pun tidak tahu, dan Hong Kong bagaimana kita pun tidak tahu. Masa depan Cina pun kita tidak tahu. Kita harus menggunakan cara kita, atau kita serahkan kepada Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan Allah kita. Mari kita bersama.
我的王，我要称颂你，我要永永远远赞美你的名。我的生命，我的王，我要称颂你，我要永永远远赞美你的名。我的生命，我的王，我要称颂你，我要永永远远赞美你的名。我的生命，我的王，我要称颂你，我要永永远远赞美你的名。耶和华本来他说他赞美，其他无法测量。从这太阳看，从山里的作为，全让你的名只让我我的生命，我的王，我要称颂你，我要永永远远称颂你的名。我的生命，我的生命，我的王，我要称颂你，我要永永远远赞美你的名。我要永永远远，我要永永远远赞美你的名。我要永永远远赞美你的名。我要永永远远赞美你的名。我的上帝啊，我的上帝，我的王，我要称颂你，我要永永远远称颂你的名。我的上帝啊，上帝，我的王，我要称颂你，我要永永远远赞美你的名。我的上帝，我的上帝，我的王，我要尊崇你，我要永永远远尊崇你的名。我的上帝，我的王，我要尊崇你，我要永永远远赞美你的名。我要永永远远，永永远远赞美你的名。我要永永远远，永永远远赞美你的名。是的，亲爱的耶稣，主，我们在这个地方。 Tuhan, kami bersyukur pada Engkau. Di tempat ini Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau selamanya Tuhan, kami memuji nama-Mu. Sungguh Tuhan, kami berterima kasih di saat kami masih orang berdosa, pada saat kami bersalah kepada Engkau. Engkau tetap mengingatkan akan kami. Terima kasih Allah Bapa, Engkau memberikan putra-Mu Yesus. Engkau berkorban bagi kami dan menanggung segala dosa-dosa kami. Kami sama seperti rakyat Israel. Kami bodoh, kami serakah, kami egois. Tetapi Tuhan, Engkau di dalam kegelapan ini, di dalam maut ini, di dalam penderitaan kami Tuhan, Engkau kembali untuk membebaskan kami. Tuhan, ampunilah dosa kami. Yesus, Engkau disalib-Mu. Engkau diderah, darah-Mu mengalir untuk menyucikan dosa kami, mengampuni segala pelanggaran dosa kami. Ya Tuhan, segala puji syukur kami hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau menanggung pada saat kami belum mengerti, di saat kami, Tuhan, Engkau demikian berbelas kasihan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas segala pengorbanan-Mu. Terima kasih Bapa. Yesus, kami perlu akan Engkau. Yesus, kami setiap orang perlu akan Engkau pada saat kami melihat
kitab Samuel ini Tuhan, orang Israel bagaimana mereka dengan kelimpahan di dalam tuntunan Tuhan, pada akhirnya mereka pun memilih untuk menolak Engkau. Roh Kudus, Engkau terangilah kami, Engkau menolong kami setiap orang. Saudara semua, kita boleh pejamkan mata, kita boleh pikirkan kembali, renungkan kembali, adakah kita sesuatu ingin sekali mendapatkan yang kita inginkan, kemudian memilih untuk meninggalkan Tuhan, atau kita memilih satu tangan berpegang pada Allah dan satu berpegang pada dunia. Mohon Roh Kudus terangilah kami agar kami untuk mengerti. Tolong kami tidak mau seperti orang Israel. Tuhan, kami pun sangat tidak tahu, kami pun sangatlah memberontak, tetapi saat ini Tuhan, mohon Engkau menerangi kami. Tuhan, ampunilah kami. Tidak ada satu pun yang bisa kami banggakan. Kami mengandalkan dunia. Di dalam kami penuh
dengan keserahan, penuh dengan ketakutan di dalam kami, penuh dengan suara kami sendiri. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, kami tidak mau Engkau menjadi Raja. Tuhan, kami memilih setengah Engkau, setengah dunia. Di dalam kami penuh dengan sekali iri hati. Tuhan, tolonglah kami. Sampai hari ini pun kami masih menginginkan dunia dan membawa dunia di dalam gereja. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, ampunilah kami. Kami tidak menganggap Engkau sebagai Raja, dan di dalam hati kami penuh dengan sangatlah keras, dan di dalam hati kami penuh dengan noda-noda. Tuhan, ampunilah kami dan tolonglah kami. Tuhan, Engkaulah penolong kami. Engkau adalah Tuhan di seumur hidup kami. Tuhan, ada kalanya kami, pada saat kami tidak mengerti, kami ada takut, bahkan ketakutan kami melebihi pada Engkau. Tuhan, ada kalanya kami tidak tahu bahwa Allah, Engkau yang menjadi andalan kami. Tuhan, di dalam kami banyak Allah. Tuhan, ampunilah kami, ampunilah kami. Kata-kata membanggakan kami menjadi raja bagi kami, dan ekonomi menjadi raja bagi kami. Tuhan, ampunilah kami. Di dalam kami penuh dengan keegoisan dan mengikuti keinginan sendiri. Tuhan, ampunilah kesombongan kami. Saudara semua, mari kita berseru pada Tuhan. Allah sendiri akan menghancurkan raja-raja di dalam hidup kita, dan tidak lagi menjadi Tuhan di dalam hidup, dan kita kembali serahkan kita kepada Allah kita. Hanya Dialah yang Allah tempat kita percaya dan bersandar. Kita mohon Tuhan, apa yang menjadi raja dalam hidup kita selama ini, mohon Tuhan untuk hancur dan tidak lagi menjadi Tuhan di dalam hidup kita. Seluruhnya Tuhan kami serahkan kepada Engkau, dan mari kita berperang untuk rohani dalam hidup kita. Aku dalam nama Tuhan Yesus mengambil otoritas yang diberikan gereja, menghancurkan dalam Tuhan dalam keuanganmu, keluar dari hidupmu, dan juga hati yang seluruh yang mengikuti doa pergi dari kita semua, dan apa yang kita banggakan, kebanggaan roh ini semua keluar dari kita, agar hidup kita, hak kita, kedaulatan kita serahkan kepada Allah yang berdaulat atas kita. Biarlah Allah yang menjadi Tuhan, menjadi Raja di dalam hidup kita. Marilah saudara semua kita berdoa, bahkan kita semua lagi merindukan, dan kita serahkan hidup kita kepada Tuhan Allah kita, dan
dan juga di dalam setiap keputusan, biar Allah yang ikut campur di dalam hidup kita. Tuhan, mohon Engkau tolong kami agar kami terhadap Engkau, kami beriman dan percaya kepada Engkau. Tuhan, kami serahkan hati di dalam hati kami kepada Engkau. Tuhan, kami berserah kepadamu. Kami berserah kepadamu. Saudara semua angkat kedua tanganmu. Kita kembali di hadapan Tuhan dan berkata, ya Tuhan, sungguh Engkau adalah satu-satunya Raja di dalam hidup kami. Engkau Allah yang menciptakan kami, yang mengasihi kami. Satu-satunya. Engkau adalah Bapa Sorgawi kami. Engkau adalah yang memberi nafas kehidupan bagi kami. Engkau adalah Raja kami. Hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami ke Tuhan, kami berserah kepadamu. Kami berserah hak kami kepada Engkau. Kami serahkan kepada Engkau. Hati kami seluruhnya mengasihi Engkau, Allah yang mengasihi kami. Bapa, kami di sini. Allah Bapa, kami di sini. Kami tidak mau raja kami, raja lain, tapi hanya Engkaulah satu-satunya Raja di dalam hidup kami, bukan hanya kami sendiri. Masih ada orang-orang rumah kami. Segala sesuatu, segala apa yang aku miliki, aku serahkan kepadamu. Engkau adalah Rajaku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berseru kepadamu. Engkau Rajaku, Engkau Allahku. Tuhan, setiap hari aku ingin mendekat padamu. Kami serahkan hidupku kepadamu. Lemahkanlah hati kami Tuhan.
Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih Engkau adalah Tuhan Raja kami. Engkau Allah kami, mari bersama kita mengambil perjanjian, ikuti doaku. Tuhan Yesus yang terkasih, Engkau adalah Raja kami. Engkau adalah Raja dalam keluarga kamiku. Engkau adalah Raja dalam gerejaku. Engkau adalah Raja dalam sel grup kami, dan Engkaulah Raja atas dunia. Namamu di atas segalanya. Tuhan, kami mengasihi Engkau. Kami hanya mengikuti Engkau. Tidak ada keselamatan selain daripada Engkau. Tidak ada Allah selain Engkau. Hanya Engkau Raja dan Allah kami. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami berikan segala kemuliaan pujian kepadamu. Amin. Silakan. Kita melihat di sini Allah sangat menghargai kebebasan kita. Allah telah memberi pilihan untuk bebas sejak Allah menciptakan Adam dan Hawa. Sendiri pilihan dalam kebebasan ada kasih. Allah tidak memaksa kita untuk mengasihi Dia, tetapi Allah sungguh-sungguh memberi kita untuk bebas, untuk memilih mengasihi Dia. Pada saat kita memiliki kebebasan ini, bisakah kita untuk memilih Allah, memilih untuk bersyukur, memilih untuk mengaku dosa, dan mengaku kita melakukan menurut pandangan kita sendiri. Kita bersyukur di dalam kebebasan ini kita ada kasih sejati. Setiap kali kita memberitahukan kepada Allah, aku mengasihimu, karena Dialah yang terlebih dahulu memilih kita untuk mengasihi kita. Jadi kita bisa untuk memilih untuk mengasihi Dia. Allah mengasihi Israel. Pada saat Israel menolak Allah untuk menjadi raja atas mereka, tetapi Allah tetap mengasihi Israel. Pada saat rakyatnya memilih untuk raja atas mereka, tetapi Allah tidak membiarkan Israel. Itu adalah kebebasan dari Allah dan pilihan dari Allah untuk memilih kita. Adakah kita dengan kebebasan yang sama untuk memilih mengasihi Allah? Lepaskan jalan sendiri. Karena kita memiliki kebebasan, kita bisa memilih. Kita bisa untuk mengasihi Allah. Apakah ini adalah keputusan kamu dan aku di hari ini? Mari kita bangkit bersama. Kita terima berkat. Bapa Surgawi, kami mengasihi Engkau. Pada saat Engkau menciptakan manusia, Engkau menghargai kami untuk memilih. Karena Engkau adalah Allah kasih. Karena Engkau tahu pada saat tidak ada pilihan, tidak ada kebebasan, itu bukan kasih sejati. Tetapi Engkau sungguh mengasihi kami sehingga Engkau memberikan kebebasan kepada kami. Mohon Engkau untuk menolong kami di dalam kebebasan kami untuk memilih Engkau. Di dalam kebebasan ini kami memilih untuk mengasihi Engkau. Di dalam kebebasan kami memilih untuk bersyukur. Terima kasih Engkau Allah kami. Engkau selamanya Raja kami. Terima kasih kasih-Mu yang setiap atas kami. Kasih-Mu sungguhlah mulia. Engkau menolong kami, tolonglah kami, demikian kami mengasihi Engkau segenap hati untuk mengasihi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita renungan pagi sampai di sini, Tuhan memberkati.